Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Li muallif hadzal kitab wa li jami' masyayikhina ila muntaha sanadihim al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu lajnah i'dad wa tatwir al-manahij bil Azhar asy-Syarif. Hafizahumullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Kita ulang di halaman 19 di bagian yang kedua atau mulai 18. Wa amma ad-dha'fu bisababi su'il hifdzir rawi au jahalatihi fa innahu yuntaju anhu anwa'un katsiratun minan hadis ad-dha'ifi kal mubhami wasyadhi wal munkari wal mu'alli wal mudraji wal maqlubi wal muqarabi wal musahhafi wal muharrafi wa tilkal anwa'u minha ma yaqau ahyanan fis sanadi wa ahyanan ukhra fil matni wa taratan thalithatan fihi ma ma'an wa fi ma yali ta'rifun mujazun likullin minha. Di adapun dhaif yang disebabkan karena buruknya hafalan rawi atau tidak dikenalnya dia. Jadi kalau rawi itu justru harus dikenal, ya. Tidak boleh tidak dikenal. Kalau kita tidak dikenal nggak apa-apa. Jangan sampai kita termasuk orang yang hubbus syuhrah, cinta ketenaran, jadi berambisi untuk tenar. Fa innahu yuntaju anhu, maka sungguhnya ia dihasilkan darinya dari sebab buruknya hafalan rawi atau karena tidak dikenalnya itu anwa'un katsiratun, jenis-jenis yang banyak, minal hadis dha'ifi, dari hadis yang dhaif, seperti mubham, syadz, munkar, mu'alli, mudraj, maqlub, mutarrib, musahhab, muharraf. Nah, wa tilkal anwa'u minha ma yaqau ahyanan fis sanadi. Jenis-jenis ini terkadang ada yang terjadi pada sanad, wa ahyanan ukhra fil matni, pada keadaan yang lain di matan, dan keadaan yang ketiga itu pada matan dan sanad secara bersamaan. Nah, berikut ini adalah definisi ringkas untuk masing-masing dari jenis-jenis hadis yang dhaif karena sebab buruknya hafalan rawi dan tidak terkenalan. Yang pertama al-mubham. Apa itu mubham? Al-mubham wa huwa al-haditsul ladzi fi isnadihi rawin la yusarrah bismihi mislu rajulin awim ra'atin. Mubham itu adalah hadis yang pada sanadnya, berarti sanad di sini kan tadi disebut hadis dhaif itu bisa pada sanadnya, bisa pada matannya, bisa pada matan sekaligus sanadnya. Nah, sedangkan hadis mubham itu fi isnadihi, itu pada sanad. Ya, ini ada rawi yang tidak sharih, tidak tasrih, tidak jelas. Sarraha yusarrihu tasrihan. Sharih itu artinya jelas. Tidak jelas namanya, misalkan disebut seorang laki-laki atau seorang perempuan. Ini sudah kita bahas. Asani yang kedua asyadz. Hadis yang syadz. Syadz itu maknanya infaroda, menyendiri.
yakni al-munfaradu anil jumhuri, yaitu menyendiri dari yang jumhur. Apa itu hadis syadz? Wa huwa ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa arjahu minhu hifdzan aw adadan. Yaitu hadis yang rawinya itu makbul. Itu antum perlu garis bawahi. Hadis syadz itu rawinya makbul, diterima sebenarnya. Dia baik secara hafalan, sempurna, adil, ya. Tapi dia menyendiri. Syadz maknanya tadi adalah infaroda, menyendiri, mukhalifan, menyelisihi. Kalau menyendiri sama dengan yang lain, ya namanya tidak sendiri, ya. Lain pada orang, jarang benar. Ingat, syadz itu lain pada orang. Mukhalifan, menyelisihi liman huwa arjahu minhu, dengan orang yang lebih rajih darinya, baik dalam hal hifdzan, hafalan, au adadan, atau dalam hal jumlah. Nah, intinya begitu. Jadi untuk pendalamannya insya Allah tahun depan kita lanjutkan. Ini ada kitab judulnya Taisir Mustalahil Hadis karangan Syekh Mahmud Tohan. Kalau di sini bahasan hadis syadz itu misalkan dibahas mulai ta'rifus syadz, pengertian syadz, lughatan wastilahan, baik secara bahasa maupun istilah. Kemudian syarh ta'rif, ta'rifnya itu disyarah. Ta'rif istilahan itu disyarah. Kemudian kapan atau di mana terjadinya hadis syadz. Nah, ini bisa terjadi pada sanad maupun matan. Kalau mubham tadi kan pada sanad. Tapi kalau syadz itu bisa sanad, bisa matan. Kemudian ada dicontohkan, ya, mithalus syudud bis sanad, contoh menyendiri dalam sanad. Kemudian contoh menyendiri dalam matan. Jadi kalau di kitab ini lebih lengkap daripada ini. Contoh ini ada contoh syadz fil matni. Saya bacakan ya. Marawahu Abu Dawud wa Tirmidzi min hadisi Abdul Wahid ibni Ziyad anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurairah marfu'an. Marfu'an berarti hadis itu disandarkan kepada siapa? Rasulullah. Karena ada hadis marfu', ada hadis maqtu', ada hadis mauquf dulu atau maqtu' dulu? Mauquf dulu. Ada hadis marfu', ada hadis mauquf, ada hadis maqtu'. Marfu' disandarkan kepada Rasulullah, mauquf kepada sahabat. Kalau maqtu' kepada tabi'in. Nah, hadis ini marfu'an. Nah, makanya paham istilah itu supaya ketika membaca begini marfu'an, oh langsung benak kita nyambung. Ini maksudnya berarti disandarkan kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, "Idza shalla ahadukumul fajra", jika salah seorang di antara kalian salat fajar, setelah salat fajar nih maksudnya, jika setelah selesai salat fajar, falyataji an yaminihi, maka hendaklah dia berbaring. Jadi ada lamnya lam amr, tapi tidak berfaedah wajib. Ini contoh ya, karena tidak semua sighatul amr yufidul wujub. Kalau menurut mazhab Syafi'i apa kemarin? Hukum asal amr adalah lil wujub, al amru lil wujub. Tapi tidak selalu berfaedah wajib kalau ada qarinah yang mengalihkan. Qala al-Baihaqi, berkata Imam al-Baihaqi, khalafa Abdul Wahid itu menyelisih adadal katsir fi hadza, rawi yang banyak dalam sanad hadis ini. Kenapa? Fa innan nasa innama rawahu min fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la min qawlihi. Jadi syadznya itu di mana? Karena mayoritas orang itu meriwayatkan hadis bahwa Nabi itu berbaring sisi kanannya setelah sholat qabliyah zuhur, itu min fi'li Nabi sallallahu alaihi wasallam la min qaulihi, bukan dari sabda Nabi, bukan dari qaul. Kan hadis itu apa hadis itu? Ma'udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin
au takririn, au sifatin, gitu kan? Nah, jalur dari Abdul Wahid bin Ziyad ini menggunakan qaul. Ya, ini kata Nabi tadi, idza shalla ahadukum al-fajra, jika salah seorang salat fajar, falyattaji an yaminih. Ini kan qaul, maka hendaklah dia berbaring dengan sisi sebelah kanan. Sementara kebanyakan periwayat hadis itu meriwayatkan berdasarkan fi'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi'il Nabi itu misalnya gimana? Dia mengatakan, saya melihat Nabi begini-begini. Itu artinya melihat perbuatan Nabi. Jelas ini? Nah, hadis yang bil qaul tadi itu rawinya makbul, tapi dia menyendiri karena menyelisihi rawi yang lain dari sisi cara meriwayatkan hadis. Dia menyendiri dalam hal qaul, sementara yang lain itu dengan cara bil fi'li. Nah, itu contoh. Nah, nanti insya Allah kita perdalam di tahun depan. Asalis yang ketiga al-munkar. Wa ma tabayyana fihi khata'u rawihi au turajjahu wa la yuqayyidu bi halir rawi au mukhalafatihi. Itu hadis mungkar. Apa itu hadis mungkar? Wa ma tabayyana, yaitu hadis yang jelas. Apa padanya, fihi, padanya, pada hadis itu. Apanya yang jelas? Khata'u rawihi, jelas benar kesalahan rawinya. Jadi tidak ada samaran. Kalau samar nanti mu'alli atau mu'allum atau disebut juga hadis mu'allal. Sini tidak ada kesamaran. Au turajjahu, atau dia dilemahkan. Wala yuqayyadu, dan tidak ditaklid, tidak ditakyid, tidak dibatasi bihalir rawi, bagaimana keadaan rawi, au mukhalafatihi, atau penyelisihannya dia itu bagaimana. Nah, hadis mungkar itu termasuk jajaran hadis yang dhaifnya parah. Dhaifnya apa? Parah. Disebut nanti dhaif jiddan. Apa tadi? Dhaif jiddan. Kalau karya antum itu keren jiddan. Karya video antum itu keren jiddan, bagus banget. Nah, kalau ini hadisnya dhaif jiddan. Apa sebab dia itu kemudian jelas khata'nya rawi tadi? Kalau di kitab Taisir itu disebut, ya, karena yang pertama dia kata beliau, idza kana sababu ta'ni fir rawi fuhsyal ghalat. Itu fuhsyal ghalat, sering keliru. Rawinya sering salah. Yang kedua, atau kasratul ghaflah, banyak lalai. Jadi rawinya itu lupa, sering lalai, sering keliru. Nah, itu makanya disebut tadi ma tabayyana fi khata'u rawihi. Awil fisqa, atau fasik dia. Artinya hilang sifat adalah, sifat adalnya hilang karena dia melakukan dosa besar, atau sering melakukan dosa kecil, atau melakukan hal-hal yang menghilangkan muru'ah, kewibawaan dia. Nah, makanya nanti santri jangan melakukan hal-hal yang hilangkan muru'ah, tertawa, terbahak-bahak, terpingkal-pingkal, sampai keluar air mata dari matanya, saking terbahak-bahak, terpingkal-pingkalnya tertawa. Itu nanti bisa menghilangkan muru'ah. Jadi kalau jadi rawi hadis bisa mungkar hadisnya.
nggak dipercaya. Nah intinya begitu. Nanti kita perdalam di kajian hadis di kitab Taisir Mustalah Hadis. Kemudian yang keempat, hadis mu'alli. Disebut juga nanti hadis mu'allal. Ya. Disebut juga hadis mu'allal. Apa itu hadis mu'allal atau mu'alli? Ada juga yang menyebut hadis ma'lul. Meskipun sebutan hadis ma'lul ini tidak tepat. Ya, bahkan disebut dha'ifun mazlulun inda ahli al-arabiyah wal lughah. Disebut hadis ma'lul itu sebutan yang lemah serta jelek menurut para ahli bahasa Arab. Jadi yang masyhur, yang diterima, yang tamat istilahnya itu mu'alli atau mu'allal. Hadis mu'allal. Jadi istilah mu'allal itu takbir atau ungkapan yang digunakan oleh ahli hadis. Sedangkan kalau mu'alli itu ungkapan yang digunakan oleh para ahli lughah. Jadi kalau mu'allal itu ya kita mengenal istilah ini kan, hakikah iya. Menurut urfnya ahli hadis itu mu'allal. Tapi kalau menurut ahli lughah itu mu'alli. Berarti di sini pengarang kitab Taisir al-Mufti ini menggunakan istilah ahli lughah. Apa itu hadis mu'alli atau hadis mu'allal? Wa huwal haditsul ladzi uttuli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi aw husnihi ma'a anna adh-dhahira as-salamata minhu. Mu'alli atau mu'allal wa huwal hadis, itu adalah hadis alladzi yang uttuli'a, yang nampak atau ditampakkan, ittala'a yattali'u, tapi ini dimabnikan, binanya bina majhul, jadi uttuli'a, ittala'a, uttuli'a, dengan mendhamahkan huruf qa dan mengkasrahkan huruf lam, uttuli'a, ditampakkan, berhasil ditampakkan, fihi padanya, yakni pada hadis ini, ala illatin, adanya illah, adanya penyakit, adanya sebab yang mencacatinya, taqdahu, yang mencacati, fi sihhatihi, kesahihan hadis ini, sahihannya, nah punya kembali ke al-hadis, au husnihi, atau kehasanannya. Ingat, hadis sahih dan hadis hasan sama-sama hadis yang maqbul. Ma'a anna zahira, padahal au zahirnya, padahal zahirnya hadis itu as-salamatu, dikoreksi, as-salamatu, jadi ini khobar anna, jadi al-zahira isim anna, as-salamatu khobar anna. Ma'a anna, padahal al-zahira, pada zahirnya, as-salamatu minhu, dia itu hadis ini selamat, minhu, dari kecacatan. Jadi begini, hadis mu'alli atau hadis mu'allal itu secara zahir, kalau dilihat oleh ahli hadis secara umum, dia itu sahih, dia itu hasan, atau secara umum tadi makbul indal muhaddisin, ya.
Kalau orang awam kayak kita ini nggak bisa menilai, belum mahir, mungkin bisa, tapi masih pelan-pelan, tapi masih mikir. Nah, kalau sudah ahlinya itu ngelihat sanad matan, udah langsung dia hafal rawi, langsung bisa cepat menilai ini sahih, ini hasan, ini. Nah, kalau antum takhusus di bidang hadis nanti lama-lama pakar juga. Jadi ini indal muhaddisin, hadis ini makbul, baik sahih maupun hasan. Kalau sahih kemarin ada berapa syaratnya? Ada 5. 1, ittisalu sanad, bersambungnya sanad. 2, rawinya adil. Yang ketiga, rawinya tamud dabti, sempurna hafal. Kemudian salamah minasyad. Kemudian assalamatu min illah. 5 itu kan. Kalau hasan nanti tinggal di tamud dabti diubah. Tidak sempurna hafalannya, itu aja bedakan nanti sahih dengan hasan. Secara zahir muhaddisin menyimpulkan hadis ini makbul, mungkin hasan, mungkin sahih. Tapi setelah diteliti lagi, dikaji lebih dalam, lebih mendalam, lebih detail, lebih rinci, ternyata ada pakar-pakar hadis tertentu yang menemukan adanya ilah, adanya penyakit, adanya cacat yang mencacati kesahihan dan kehasanan hadis ini. Yang tahu siapa? Orang yang ulama hadis yang ar-rasikhuna fil ilmi, mendalam ilmunya. Maka tidak semua orang, ya. Di kitab ini misalkan disebutkan minal a'immah yang mendalam ini diantaranya adalah Ibnu al-Madini. Siapa tadi? Ibnu al-Madini. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal itu juga termasuk pakar hadis. Muridnya Imam Syafi'i, pakar hadis. Kemudian Imam Bukhari, kemudian Imam Abi Hatim, kemudian Imam Daruqutni. Di siapa aja tadi? Imam Ali Ibni Al-Madini. Yang kedua Imam Ahmad. 3 Imam Bukhari. 4 Imam Abi Hatim. Yang kelima Imam Daruqutni. Kenapa kok kemudian tidak semua ulama hadis mampu mendeteksi adanya ilah ini? Karena nanti tidak disebut ilah itu kecuali memenuhi 2 syarat. Syarat pertama di al-ghumud wal khafa. Ilahnya itu harus ghumud. Ghumud itu samar, wal khafa tersembunyi. Dan yang kedua al-qadhu fi sihhatil hadis, dan ghumud wal khafa itu ilahnya itu mencacati kesahihan hadis. Jadi terutama yang pertama tadi al-ghumud wal khafa, dia tersembunyi. Maka kalau tidak pakarnya, ya, kalau bukan benar-benar pakar di bidang ilal, dia tidak akan menangkap adanya cacat pada hadis tersebut. Ya, ringkasnya demikian. Yang kelima al-mudraj, hadis yang mudraj. Apa itu hadis mudraj? Wa huwa ma ghayyira siyaqi isnadihi, yaitu hadis yang ghayyira. Dari kata ghayyara, wazan fa'ala, ini binanya majhul, jadi ghayyira. Hadis yang diubah, ghayyira siyaqi isnadihi, susunan sanadnya hanya dirubah. Au udkhila fi matnihi, atau dimasukkan pada matannya. Jadi artinya di sini hadis mudraj itu bisa terjadi pada sanad, bisa terjadi pada matan. Dirubah pada sanadnya atau dimasukkan pada matanya ma laisa minhu, yang sebenarnya itu bukan bagian dari matan hadis. Bila fasilin, tanpa ada pemisah, yumayyizuhu, yang fasil itu berfungsi untuk membedakannya, ka hadisi Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, seperti hadis Abu Hurairah. Jadi kata Abu Hurairah apa kemarin, asbighul wudu'a, perbaguslah wudu, wa wailun lil aqabi minan nar, dan celakalah tumit,
yang terkena api neraka. Faqauluhu, ucapan Abu Hurairah, asbighul wudu'a min qauli Abi Hurairah, itu ucapannya Abu Hurairah. Wa wasalahul atau wasalahul hadis fi awalihi, yang beliau menyambungkannya hadis pada awal di bagian depan, bagian awal. Ada juga contoh lain di sini, contoh pada matan. Ada hadis kisah Sabit bin Musa Az-Zahid fi riwayatihi. Jadi ada ucapan ini, man kasurat salatuhu bil laili hasuna wajuhu bin nahari. Siapa yang banyak sholat malam, atau siapa yang banyak sholat di malam hari, maka wajahnya itu akan menjadi berseri-seri, menjadi bagus, good looking di siang hari. Jadi siapa yang banyak sholat malam, siapa yang banyak sholat di malam hari, siang harinya wajahnya berseri-seri, good looking. Wa aslul qisah anna Sabit ibnu Musa, jadi cerita kisah, awal kisah itu Sabit bin Musa dakhala ala Syarik bin Abdullah al-Qadi. Dia sedang mendatangi majelisnya Syarik bin Abdullah. Nah, Syarik bin Abdullah itu sedang mengimlak hadis. Nah, dia mengimlak begini, haddatsana al-A'mash, A'mash menceritakan kepada saya, an Abi Sufyan, dari Abu Sufyan, an Jabirin, dari Jabir bin Abdullah, sahabat. Qala, dia berkata, Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasakata liyaktubal mustamli, lalu beliau berhenti untuk menuliskan matan. Tiba-tiba datanglah Sabit, ya namanya Sabit bin Musa Az-Zahidi, seorang ulama yang zuhud, makanya digelari Az-Zahidi. Ketika Sabit bin Musa Az-Zahidi masuk, Syarik bin Abdullah itu menyisipkan kata-kata, menyisipkan kalimat di awal, ya sebelum membaca hadis Nabi, karena tadi terjeda, terstop. Apa kalimatnya tadi? Man kasurat sholatuhu bilail, siapa yang banyak sholat malam, hasuna wajuhu bin nahari. Jadi ini bukan hadis Nabi, tapi tersisipkan ketika Syarik bin Abdullah mau membacakan hadis Nabi. Dia sudah menyebut itu sanadnya, mau masuk ke matan, Sabit masuk, Sabit bin Musa Az-Zahidi masuk. Lalu dia bersyahadah, ya, bertestimoni tentang Sabit bin Musa itu. Dia itu orang yang zuhud, orang yang banyak sholat malam. Maka muncullah kalimat tadi, man kasurat sholatuhu bilaili hasuna wajhuhu bin nahari. Kelas. Nah, itu termasuk hadis mudraj. Namanya mudraj matan. Bil matni. Sadis yang keenam, al-maqlub. Di mudraj itu maknanya ada khala, ya, memasukkan. Maklub, apa arti maklub? Lugatan maklub itu artinya terbolak-balik. Dari kata qalbu. Seperti hati kita itu kan mudah berbolak-balik. Coba rasakan hati kita itu. Pagi senang, sebentar bisa sedih. Ya. Sebentar gembira karena ngobrol sama teman, bercanda dengan teman, tiba-tiba dapat berita ayah sakit, berubah jadi sedih. Senang, sehat, bukan gembira, tiba-tiba jatuh sakit, ya, jadi sedih. Jadi perasaan manusia itu mudah sekali berbolak-balik. Seperti Asia, seperti Fir'aun. Begitu Fir'aun kan instruksinya bunuh setiap bayi Bani Israel, bayi laki-laki.
Ternyata begitu Aminah ibunya Nabi Musa itu melarang putranya, ditemukan oleh dayang-dayangnya Asia, istrinya Firaun, dibawa, dibuka, ternyata ada bayi ganteng, putih, menceronok, bersinar. Jatuh hatilah Asia, lalu dilobilah suaminya, kita ambil aja, barangkali dia bermanfaat bagiku, dan bisa jadi kita angkat anak. Asia nggak punya anak, Asia itu istri keduanya Firaun, dia nggak punya anak, akhirnya dia adopsi. Nah, Firaun yang asalnya hendak membunuh semua bayi anak laki-laki, bayi laki-laki, tiba-tiba hatinya berubah. Kenapa begitu cepat berubah? Karena hati itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa kita Allahumma ya muqallibal, wahai yang membolak-balik hati, tsabbit qulubana, kuatkanlah hati-hati kami, ala dinik, di agama Engkau, untuk senantiasa lurus, tegak, lurus, istiqomah di atas agama Engkau, wa ala ta'atik, dan untuk taat. Iya betul, hati saya udah terbolak-balik, tapi jadikan dia tetap istiqomah, tetap sabar di agama Engkau. Sedihnya saya karena Engkau, gembiranya saya karena Engkau, dan seterusnya dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, itu hadis maqlub, terbolak-balik lughatan. Adapun istilahan disebut di sini wa huwa ibdalu rawin bi akhara, yaitu mengganti rawi dengan yang lain. Fis sanadil hadis, dalam sanad hadis. Au taqdimun au ta'khirun fi matnil hadis, atau mengedepankan yang harusnya di akhir atau mengakhirkan yang harusnya di depan pada matan hadis. Wa yukhillu bi ma'nahu, ka ayyaqula Ka'ab ibnu Murrah badlu Murrah ibni Ka'ab. Yang bujur mana nih? Ka'ab bin Murrah atau Murrah bin Ka'ab? Yang benar adalah Ka'ab bin Murrah. Ya, nama rawinya itu Ka'ab bin Murrah. Ini kebalik karena hafalannya nggak kuat, disebut Murrah bin Ka'ab. Nah, itu maklum, terbalik. Harusnya Ka'ab itu anak, Murrah itu ayah. Ini dibalik, Murrah jadi anak, Ka'ab jadi ayah. Nah, itu termasuk hadis yang maklum. Wa amma ma quddimat fihi jumlatun fi mawdi'ihi, dan adapun apa yang didahulukan padanya satu kalimat fi mawdi'iha, pada tempatnya, itu hadisu idza amartukum bi syai'in fa'tuhu wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu mastata'tum. Jadi ini jumlah atau kalimat idza amartukum itu didahulukan atas jumlah wa idza nahaitukum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tuhu, maka ambillah oleh kalian. Ya, itu kembali ke bisyai'in. Wa idza nahaitukum, dan jika aku larang kalian an syai'in, mengenai sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah oleh kalian. Ya, mastata'tum, sesuai dengan kadar kesanggupan kalian. Wa aslul hadis fi sahihain, padahal asal hadis ini pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu kalimatnya begini, manahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Jadi ini taqdimu jumlah idza amartukum wa ta'khiru jumlah wa idza nahaitukum. Nah, ini maklub matan. Nah, kalau maklub sanad itu nanti ada dua bentuk nanti. Yang pertama tadi, ya,
mendahulukan nama ayah atas anak daripada anak atas ayah. Yang benar tadi Ka'ab bin Murrah. Ditulis Murrah bin. Itu ayah dan anak terbolak-balik. Yang kedua itu bentuknya begini. Orangnya terbalik. Jadi misalkan begini. Hadis masyhur an Salim an Nafi. Dari Salim, dari Nafi. Dibalik an Nafi an Salim. Nah itu kembali. Orang berbeda itu. Salim itu siapa? Putranya Abdullah bin Umar. Padahal Nafi itu gurunya. Nah, Nafi itu gurunya Salim. Jadi hadis itu an Salim, an Nafi, an Abdullah, kebalik ya. Jadi Salim tadi anaknya Abdullah bin Umar. Nafi itu gurunya Salim. Nah, Nafi itu berguru kepada Abdullah bin Umar. Jadi an Salim, an Nafi, an Abdullah bin Umar. Nanti kalau kebalik an Nafi, an Salim itu namanya kebalik. Maklub. Karena kebalik dinamakan maklub. Ini maklub orang. Misalkan an Ustaz Bahroini, an Ustaz Wahyudi. Nah, itu malah nyebutnya an Ustaz Wahyudi, an Ustaz Bahroini. Itu kan kebalik. Maklub. Ada. Gampangannya begitu. Kemudian yang ketujuh, asabi' al-mazidu fi muttasilil asanid. Hadis yang dhaif disebabkan al-mazid ada tambahan fi muttasilil asanid dalam ketersambungan sanad. Mazid itu isim maf'ul, masdarnya ziyadah. Muttasil itu lawan munqati. Jadi kalau disebut al-mazid fi muttasilis sanad, jadi ada tambahan dalam ketersambungan sanad. Asanid itu jamak dari isnad. Jadi mufradnya isnad, jamaknya asanid. Apa itu al-mazid fi muttasilil asanid? Huwa ziyadatu rawin, yaitu penambahan rawi fi asna'i sanadi zahirihil ittisal. Yaitu ziyadah, adanya tambahan satu rawi di tengah-tengah sanad, di asna'i sanadin. Wa ziyadatu rawin fi asna'i sanadin, adanya tambahan rawi di tengah sanad. Zahiruhu, yang zahirnya itu ittisal, bersambung. Ini ada contoh supaya agak jelas. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak, dikenal dengan Ibnu Mubarak, masyhur namanya Ibnu Mubarak. Nama lengkapnya Abdullah bin Mubarak. Haddatsana Sufyan. Jadi kata Abdullah bin Mubarak, haddatsana Sufyan. Sufyan menceritakan ke saya. An Abdurrahman ibni Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid. Lalu Abdurrahman bin Yazid mengatakan, haddatsani, menceritakan padaku Bushr ibnu Ubaidillah. Qala, Bushr ibnu Ubaidillah berkata, sami'tu Aba Idrisa, saya mendengar Abu Idris berkata. Sami'tu Wasilah yaqul, saya mendengar Wasilah berkata. Wasil pakai sin, wasil, lain wasilah. Nah, kalau ibu wali kota Banjarmasin itu nggak tahu masuk yang wasilah atau yang wasilah. Sami'tu Aba Marsad, saya mendengar Aba Marsad yaqul berkata, panjang nih hadis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tajlisu al-quburi wa la tusallu ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan. Duduknya nggak boleh. Berarti melangkahi juga nggak boleh. Maka hati-hati ya. Kalau di kuburan itu usahakan
mastata'tum, untuk tidak melangkahi kubur. Jadi celah-celah antara kubur, jangan sampai melangkahi kubur. Wala tusallu ilaihi, jangan juga sholat menghadap kubur. Nah, di sini ada ziyadah fi hadzal misal, yakni az-ziyadah fi hadzal misal fi mawdi'aini, pada dua tempat, yakni al-mawdi'ul awal fil lafzi Sufyan. Jadi Sufyan itu harusnya enggak ada. Nah, yang kedua fi mawdi'us tsani fil lafzi Abu Idris. Wa sababu ziyadah fi mawdi'aini wa huwa waham. Nah, itu karena ada waham. Waham itu kemarin ada yang disembunyikan. Amma ziyadah Sufyan fa wahamun mimman duna Ibni Umar li'anna adadan minathiqat rawahu hadis an Ibni Mubarak an Abdurrahman bin Yazid mubasyaratan. Karena kebanyakan hadis itu dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mubarak langsung ke Abdurrahman bin Yazid. Jadi tidak ada Sufyan sebagai perantara. Dari mana kok tahu di situ ada tambahan Sufyan? Karena umumnya hadis dari Abdullah bin Mubarak itu langsung ke Abdullah bin Yazid. Walam yadhkuru Sufyanah, dan tidak disebutkan Sufyan. Nah, gitu. Itu contoh ya, contoh. Jadi hadis mazid fi muttasilil asan itu di tengah sana itu kemasukan rawi yang umumnya rawi sebelumnya itu tidak meriwayatkan lewat jalur dia. Contoh untuk hadis ini Abdullah bin Mubarak itu umumnya langsung ke Abdurrahman bin Yazid. Tapi hadis tadi menyebutkan apa? Ibni Mubarak qala hadatsana Sufyan. Nah, Sufyan itu yang mazidnya itu di Sufyan. Baru Sufyan an Abdurrahman bin Yazid. Ini insyaallah lah nanti kita kaji. Ini pengantar juga supaya untuk tahu itu contohnya. Kemudian yang ke-8, as-samin al-mutarrik. Mutarrik itu maknanya guncang. Goncang. Wa huwa maruya ala aujuhin mukhtalifatin bihaitsu la yumkinul jam'u bainahuma wala tarjiha ahadihima 'alal akhari. Betul, hadis mutarrib wa huwa yaitu hadis, wa huwa ma yaitu hadis ruya yang diriwayatkan ala aujuhin. Aujuh itu jamaknya wajhun. Ala aujuhin, dari berbagai arah, mukhtalifatin yang berbeda-beda, bihaitsu di mana atau dari sisi la yumkinu tidak memungkinkan, impossible al-jam'u untuk mengkompromikan bainahuma di antara dua hadis, wala tarjiha ahadihima, dan tidak mungkin juga mentarjih. Mentarjih itu menguatkan salah satu, melemahkan yang lain, alal akhari, atas yang lain. Ingat di bahasan sebelumnya sudah kita bahas kan? Sebelum ke tarjih itu ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk mengamalkan dua dalil. Kalau hadis dengan hadis, mengamalkan dua hadis. Kalau Quran dengan Quran berarti mengamalkan Quran dengan hadis. Kalau Quran dengan hadis berarti mengamalkan Quran dengan hadis. Langkah pertama yang dilakukan apa? Jam'u, ya kan? Ingat saya, mengkompromikan. Mengkompromikan, mempertemukan. Kalau di istilah itu al-jam'u wa taufiq. Taufiq itu kan artinya ketemu. Wafiquka, saya setuju dengan engkau. Al-jam'u wa taufiq. Yang pertama jika memungkinkan itu adalah menjam'u, mengkompromikan dua dalil yang kesannya bertentangan, baik Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, atau hadis dengan hadis. Kalau tidak memungkinkan al-jam'u, langkah kedua adalah nasikh wal mansukh, betul? Ya, nasikh dan mansukh diterapkan jika apa? Jika diketahui
mana yang akhir, mana yang awal. Yang akhir itu berarti sebagai nasikh, yang awal yang duluan berarti sebagai mansukh. Nah, tapi nasikh mansukh ini hanya berlaku Quran terhadap Quran atau hadis terhadap hadis, tidak berlaku hadis terhadap Al-Quran. Hatta hadisnya hadis mutawatir. Jadi hadis mutawatir itu tidak boleh menasakh Quran. Kenapa? Karena Quran lafzan wa ma'nan minallah. Kalau hadis lafzan minar rasul, ma'nan minallah. Hatta hadis mutawatir tidak boleh menasakh Quran. Beda level ya, beda makna. Kalau hadis mutawatir sih tidak boleh menasakh Quran, apalagi hadis ahad. Ya kan, hadis ahad yang masyhur, kemudian apa lagi? Aziz, gharib. Jadi nasikh mansukh hanya berlaku pada Quran terhadap Quran atau hadis terhadap hadis. Nah, kalau tidak mungkin juga di nasikh mansukh, maka yang ketiga adalah tarjih. Ketika ditarjih berarti kita menguatkan satu dalil, melemahkan dalil yang lain. Menganggap hadis ini makbul, hadis ini mardud. Artinya apa? Yang diamalkan hanya yang makbul, yang rajih. Adapun yang marjuh, yang dianggap lemah tidak diamalkan. Nah, pada hadis mutarrib itu tidak mungkin dijam'u, tidak mungkin pula ditarjih, dan tidak mungkin pula di nasikh wal mansukh. Nah, itu yang disebut dengan hadis mutarrib. Jadi kalau di kitab ini ada syarah. Ai huwal hadits alladzi yurwa ala ashkalin muta'aridatin mutadafi'atin. Yaitu hadis yang diriwayatkan dalam ashkal, dalam bentuk yang muta'aridah, bertentangan, mutadafi'atin, dan saling menolak satu sama lain. Bihaitsu la yumkinu taufiqu bainahuma abadan, yang tidak memungkinkan untuk menjam'u wa taufiq dari selamanya. Wa takunu jami'u tilka riwayat mutasawiyatan, dan seluruh riwayat ini setara fil quwwati min jami'il wujuh, dari seluruh arahnya, dari seluruh sisinya itu mereka itu mutasawiyah, equal. Bihaitsu la yumkinu tarjihu ihdaha, yang tidak memungkinkan untuk mentarjih salah satu alal ukhra atas yang lainnya, biwajhin min wujuhit tarjih, dengan berbagai macam arah metode pentarjihan. Nah, tarjihan itu macam-macam lagi metode. Nah, itu hadis yang mutarrid. Nah, mutarrid nanti itu ada pada sanad, ada juga pada matan. Nah, nanti ini kalau dibahas terlalu panjang, nanti sudah kita bahas. Baik, intinya begitu. Ada hadis yang mutarrid namanya. Kemudian yang ke-9. 9 apa? At-tasi', yang ke-9, al-musahhaf. Hadis musahhaf. Wa huwa ma kana tawiru fihi bin nisbati ila apa itu? Nuqatil huruf. Nuqat. Jamak dari nuqtah. Titik. Ma'a baqa'i suratil khatti, disertai tetapnya bentuk khat. Jadi hadis mushaf itu hadis yang berubah, berbeda atau berubah pada nuqat, titik-titik pada huruf, disertai tetapnya bentuk khat. Hurufnya tetap, tapi titiknya yang berbeda. Taghyirnya itu pada titik-titiknya. Contoh, Abbasun. Ikuti. Bandingkan dengan Ayyasun. Nah, itu kan sama. Kalau nggak ada titiknya kan sama khatnya. Ya kan? Kan sama itu. Ya, sama. Khatnya sama kan? Quran itu asalnya kan begini. Quran itu tidak ada nuqtahnya pada awalnya. Maka kata para ulama, di antara bid'ah hasanah, di antara bid'ah yang baik itu adalah peletakan nuqtah, titik-titik. Bid'ah hasanah selanjutnya peletakan syakal. Ada fathah, dhammah, kasrah, sukun. Nah, ini khatnya kan.
Cuma nanti ada satu nukta, jadi dibaca abbasun. Nah ini belakangan juga ya, bid'ah juga. Ini ada nukta 2, di sini ada nukta 3, sehingga dibaca ayya. Khotnya awalnya sama. Nah hadis begini, kalau ada perbedaan satu hadis dengan hadis yang lain dari sisi nuktahnya, tidak pada khotnya, disebut hadis apa? Musah. Atau contoh lain, wa Abi Jamrah dengan Abi Hamzah. Tuh lihat, khotnya kan sama. Sebelum ketambahan titik pada Jamrah dan Hamzah. Ra dengan Zai itu sama bentuknya, khot. Menjadi berbeda ketika kalau pada Zai ada nuktah ya di atasnya. Hamzah dengan Jamrah itu juga sama dari sisi khotnya. Kalau ha tidak ada nuktah, jim ada nuktah di bawah. Al-khat. Kelas. Itu namanya hadis mushaf. Kemudian hadis muharraf. Ya, al-ashir yang ke-10, hadis muharraf wa huwa ma kana taghyiru fihi bin nisbati ila syaklil huruf. Yaitu hadis yang berubah padanya, yang disandarkan disandarkan ila syaklil huruf, pada bentuk huruf, ma'a baqa'i suratil khat. Tapi khatnya tetap seperti salamun bitakhfif dengan salamun bitasydid. Surah khat sama, yang berubah itu syakal hurufnya. Kalau salamun bitakhfif tidak ada tasydid, salamun bi tasydid. Paham tuh? Kemudian nur rabi' dengan rubayyi. Rabi' dengan rubayyi. Perhatikan, khatnya sama, nuktahnya sama, yang berbeda syakalnya. Jadi, makanya disebutkan bin nisbati ila syaklil huruf. Rabi' dengan rubayyi. Jelas ya? Hurufnya sama, nukotnya sama, yang beda syakal. Nah, dari sini kita belajar. Kita belajar apa? Pentingnya kita memperhatikan sesuatu harfan, huruf demi huruf. Bahkan nuktotan, titik demi titiknya itu antum harus cermat. Dan termasuk sakal demi sakalnya itu harus cermat. Maka orang yang belajar i'rab, belajar hadis, itu akan menjadi orang yang cermat, orang yang teliti. Huruf demi huruf dia perhatikan, nuktah demi nuktah dia perhatikan, saklan demi saklan dia perhatikan. Jangan seperti anak muda generasi milenial, generasi Z sekarang. Katanya menurut penelitian, kemampuan fokus anak zaman sekarang itu hampir sama dengan kemampuan fokusnya ikan koi. Hanya 9 detik saja kemampuan fokus, sisanya enggak fokus. Kenapa? Nah ini, kebanyakan main gadget. Sebabnya kebanyakan main gadget. Karena di gadget itu kan, di itu handphone itu arus informasi itu begitu deras, begitu cepat, sehingga akhirnya orang itu dipaksa untuk cepat mengejar informasi tapi tidak teliti. Sering terjadi itu. Daurah bahasa Arab dari kitab Nizamul Islam sudah disebut tuh, jamnya, harinya, tanggalnya, itu masih ada. Itu mulainya jam berapa Ustaz? Sudah jelas. Nah itu ciri tidak
tidak teliti. Keburu nanya sebelum mencermati. Padahal kalau dia baca dengan cermat di situ ada. Nah, makanya antum ini sedang di reset. Bukan riset itu di reset, kembali di setting supaya seperti zaman kami dulu, zaman tahun 80-an ketika nggak ada gadget, yang ada di kami itu cuma buku, yang kami baca buku, majalah, koran, yang kita dilatih untuk membaca huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf dengan sabar. Kalau antum baca buku itu kan ya begini kan, halaman demi halaman. Nah itu harus sabar. Makanya ngaji begini di pondok cocok, dibawa ke kampung nggak cocok, dibawa ke majelis besar nggak cocok, ngantuk orang, santri bikin ngantuk, apalagi orang mau. Nah tapi antum ini nikmati saja, itu bagian dari meriset kehidupan kita, ya supaya kembali ke zaman dulu dalam hal amal. Makanya main bola. Kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang kalau sudah pegang HP, satu menghadap utara, satu timur, satu selatan, satu barat. Yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Kadang-kadang senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Sebelah nangis, sebelahnya ketawa. Karena yang satu nangis nonton film India, satunya ketawa karena nonton film Korea. Atau dibalik, yang nonton India yang ketawa, yang nonton Korea yang berlinang air mata. Jadi nggak tahu perasaan orang di sebelahnya sedang menangis gara-gara sinetron. Karena asik dengan dunianya masing-masing. Makanya kadang kucing lebih berbakti kepada majikannya ketimbang anak. Datang ke rumah disambut sama kucing, karena kucing itu biasa dikasih makan. Tapi begitu masuk rumah, assalamualaikum, yang jawab salam nggak ada. Kenapa? Anaknya sibuk sedang mencek handphone. Jadi terkadang kucing lebih birrul walidain ketimbang anak sendiri. Jadi jangan mau kalah sama kucing. Ya Sultan ya. Kalas heda asyar yang 11 terakhir. Al-maudu, hadis maudu, hadis palsu. Wa syarru tilkal anwa'id dha'ifati kulliha. Yaitu yang paling buruk syarru. Paling buruk dari jenis hadis dhaif semuanya. Dari semua hadis dhaif, hadis maudhu ini hadis yang paling buruk, posisinya paling jelek. Bahkan ada yang mengatakan ini bukan hadis, laisa min hadis, laisa minal hadis. Tapi ada yang masih memasukkannya dalam kategori hadis mardud yang paling buruk, paling rendah. Tapi ada juga yang mengatakan bahkan bukan hadis. Li'annahu la yanjabiru wa la yataraqqa wa la yataqawwa. Karena hadis itu kalau sudah dhaif itu tidak bisa ditambal-tambal. La yanjabiru wa la yataraqqa, dan tidak bisa dinaikkan lagi, dinaikkan makom. Kalau hadis dhaif yang lemah kan masih bisa naik ke apa? Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi bisa naik jadi apa? Jadi hasan mungkin bisa naik jadi sahih di ghairihi. Hasan li dzatihi bisa naik jadi sahih li ghairihi. Kalau ini enggak bisa diamalkan. Wa ta'riful hadisil mawdu'i fil lughah, dan ta'rif hadis maudhu' secara lughah adalah al-mulsaq. Al-mulsaq itu artinya sesuatu yang ditempelkan, sesuatu yang diikutkan. Wa yuqalu wada'a fulanun ala fulanin kada, ay alsaqahu bihi wa nasabahu ilaihi zuran wa buhtanan. Di lughatan yuqalu dikatakan wada'a fulanun, telah meletakkan fulanun seseorang ala fulanin pada orang lain kada begini-begini. Ai alsaqahu bihi, yaitu menempelkannya, wa nasabahu ilaihi, dan menisbatkannya kepadanya, zurat, kepalsuan, wa buhtanan, dengan kebohongan. Makanya hoax itu, hadis maudhu itu hadis hoax. Dikatakan si A mengatakan begini-begini padahal A tidak mengatakan begini-begini. Kalau terhadap hadis menyatakan, menyandarkan kepada Nabi begini-begini padahal Nabi kenyataannya tidak mengatakan begini-begini. Menyandarkan bahwa Nabi melakukan begini-begini padahal Nabi tidak melakukan begini-begini.
Itu disebut hadis maudhu atau hadis palsu. Wa fil istilah, adapun secara istilah huwa al-kadzibul makhluqul masnu'ul mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqulhu. Al-kadzib kedustaan, al-makhluq makhluk yang diciptakan, al-kadzibul makhluk yang diciptakan, wal al-masnu' yang dibuat, al-mansub yang kemudian dinisbatkan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yaqulhu, pada beliau tidak mengatakannya. Jadi menyandarkan kepada Nabi, padahal Nabi tidak mengatakan. Ini yang kena ancaman Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, padahal Nabi tidak mengatakan itu, tidak melakukan itu. Falyatabawwa, dan itu dilakukan sengaja, muta'ammidan, falyatabawwa, hendaklah dia pesan maq'adahu minan nar, tempat duduknya di neraka. Rasmun tawdihiyun yubayyinu aqsamal hadisi min haitsul qabulu wa raddu. Bagian yang memperjelas jenis hadis dari sisi diterima dan ditolak. Al hadis ada dua. Hadis apa? Maqbul dan mardud. Hadis maqbul ada 4, yaitu sahih lidzatihi. Yang kedua, hasan lidzatihi. 3, sahih li ghairihi. 4, hasan li ghairihi. Mardud ada 2 sebab. 1, mardudun bisababi inqita'in fis sanadi. Yang kedua, mardudun bisababi ta'ni fir rawi. Jadi yang pertama tertolak karena sebab terputusnya sanad. Yang kedua tertolak karena cacatnya rawi. Mardud karena sebab terputusnya sanad ada berapa? 6, sebutkan. Al-mursal 2, munqati 3, mu'dhal 4, mu'allaq 5, mudallas 6, mursal rawi. Mardudun bisa babi ta'ni fir rawi. Ada berapa tuh? 11. 1, paham. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 apa 11 tuh? 10. Ada satu yang nggak masuk sih, yakni al-mazidu fil hasan. Halas ya? Ya, cukup dulu. Hadza akhiruhu wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.